Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, apa kabar? Puji Tuhan, di malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti doa malam. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kita, menyembah Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap doa penyembahan kita kehadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Hingga di malam hari ini kami boleh Tuhan untuk bersama-sama mengikuti doa malam Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai doa ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja di hati kami, Roh Kudus yang menjamah kami, Roh Kudus yang mencelikkan kami, membaharui kami. Menyertai Bapa setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah hati kami tertuju hanya kepada-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, kita selalu berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ajar kami bersyukur Tuhan, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Rama ya Rama 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 ya Rama Syandara Rama Rama Karama. Ya Rama Rama ya Rama Rama Syakara Takara. Tuhan Yesus baik, Tuhan sungguh baik. Kami sembah Engkau Yesus, ditinggikan, dimuliakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Biar kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya itu semua Tuhan ada dalam rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur kepadamu ya Yesus kami Tuhan. Ya Rama Rama Karama ya Rama Rama Syandara Rama Rama ya Rama Syakara Takara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya Rama Rama ya Rama Rama Syakara Rama Rama ya Rama. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Biar kami mengenal kebaikan-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Hari lepas hari Engkau yang selalu menanggung kami ya Tuhan. Hari lepas hari Engkau yang selalu Tuhan
memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa, dan biarlah kami bisa melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan setiap anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku rasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupanku. Kasih setia-Mu Tuhan di setiap waktu. Pemeliharaanmu, pemeliharaanmu dan pembelaanmu, dan pembelaanmu selalu Kau nyatakan di dalam hidupku. Ku rasakan kebaikan-Mu, ku rasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupanku. Kasih setia-Mu Tuhan di setiap waktu. Pemeliharaanmu dan pembelaanmu selalu Kau nyatakan di dalam hidupku. Kau Tuhan sungguh baik. Kau Tuhan sungguh baik, tak terduga kasih-Mu. Kau angkatku menjadi mempelaimu. Selayaknya ku berikan, selayaknya ku berikan yang terbaik dariku. Ini Tuhan, terima kehidupanku. Sekali lagi kita katakan, ku rasakan kebaikan-Mu, ku rasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupanku. Kasih setia-Mu Tuhan di setiap waktu. Pemeliharaanmu, pemeliharaanmu dan pembelaanmu selalu Kau nyatakan di dalam hidupku. Kau Tuhan sungguh baik. Kau Tuhan sungguh baik, tak terduga kasih
Terima kasih Bapa, biar kami semakin hari semakin mengenal kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di tengah segala masalah kami, hal-hal yang menghimpit kami, biar kami dapat melihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami selalu ingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan, yang bukan hanya terjadi ketika kami keberkatan, ketika kami kelimpahan, ketika kami mendapat apa yang kami inginkan Tuhan. Bahkan ketika di satu saat kami harus kehilangan, kami harus mengalami apa yang tidak kami harapkan, biar kami tetap melihat Engkau Yesus yang baik dalam hidup kami. Bapa, kami bawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, baik yang ada di Gereja Pantai Kosta Gunung Hermon maupun setiap kami yang mengikuti dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang tahu setiap pergumulan permasalahan anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan persoalan apapun Engkau memberikan jalan keluar Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Aicun Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit. Engkau yang memberikan kesehatan, kesembuhan yang daripada-Mu. Terlebih-lebih mohon damai sejahtera dan sukacita yang memenuhi hati dan pikiran Tante Aicun Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Ai Tuhan di Tegal yang ditinggalkan oleh ibu mereka. Engkau yang menolong, memberikan penghiburan, kekuatan kepada Tante Ai Tuhan dan keluarga besar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang lain yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam terapi, dan dalam Tuhan berbagai macam pergumulan Engkau yang menolong Tuhan. Hamba-Mu berdoa, juga berdoa untuk adik dari Ibu Penasehat, Bapak Pendeta Siswanto yang sedang dalam penantian, menanti hasil biopsinya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, apapun yang menjadi hasilnya, biarlah kuasa darah-Mu Yesus, bilur-Mu Yesus yang memberi kesembuhan. Kami percaya Tuhan pemeliharaan, kekuatan yang daripada menaungi Tuhan Bapak Pendeta Siswanto. Untuk juga Bapak Yohanes Tuhan di Jakarta, yang dalam proses juga menunggu biopsi Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan, memberikan selalu kekuatan iman dalam hidupnya Tuhan. Dan apapun yang menjadi hasilnya, kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah lebih dulu memulihkan, menyembuhkannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, menanti keturunan, anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan di bangku SMA dan SMK, mereka yang akan melanjutkan di tingkat perkuliahan ataupun akan bekerja, hamba-Mu berdoa biarlah kehendak-Mu yang terbaik yang terjadi. Bawa kami untuk mengerti setiap rencana kehendak-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Dan biar kami memahami setiap maksud rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami belajar untuk menerima Tuhan apa yang Engkau berikan dalam hidup kami, karena kami percaya itu yang terbaik ya Tuhan. Setiap agenda di GPGH ini kami serahkan dalam tangan-Mu, baik besok ibadah kaum wanita, baik juga ada ibadah padang Tuhan, remaja di hari Minggu, setiap panitia, peserta, pembicara, Engkau yang menolong Tuhan untuk memampukannya Tuhan, untuk kami dapat melaksanakan bagian kami masing-masing Tuhan, dengan pengurapan yang daripada-Mu ya Roh Kudus. Hamba-Mu juga berdoa untuk transportasi dan setiap biaya yang dibutuhkan, Engkau yang memberikan kecukupan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, wakil rakyat, aparatur keamanan, aparatur sipil negara, Bapak Bupati Wonosobo dan wakilnya dan jajarannya sampai di RW RT dimanapun kami berada, memberikan kekuatan, hikmat, roh takut akan Tuhan dalam mereka menjalankan roda pemerintahan. Yang berdoa untuk anak-anak-Mu juga yang berada dalam seluruh birokrasi pemerintahan maupun menjadi aparat dimanapun berada, memberikan keteguhan iman kepada setiap mereka, untuk mereka terus menjadi berkat ya Tuhan dalam bidang mereka masing-masing.
Kami berdoa biarlah banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Engkau di dalam kami ya Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami menyerahkan juga keluarga, pastori, ibu penasehat, anak cucu mantu dimanapun berada. Dalam tiap pergumulannya Engkau yang menolong, dalam apapun yang dibutuhkan Engkau yang mencukupkan Tuhan, dan memberikan kesehatan, kekuatan, pengurapan yang selalu menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan Engkau yang mengerti setiap pergumulan kami yang saat ini mengikuti doa malam ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang selalu menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Sebentar kami renungkan firman-Mu, bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami tutup Tuhan, doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, renungan pada malam hari ini kita belajar tentang hukum pertama dan kedua dari 10 perintah Allah. Hukum pertama dan kedua atau perintah yang pertama dan kedua. Dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Larangan beribadah kepada Allah lain di hadapan atau di samping Tuhan menyeratkan tidak adanya Allah lain. Dalam Yesaya 45 ayat 6 dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kita tidak perlu menyembah matahari, bulan, dan bintang untuk melanggar perintah pertama tersebut. Kita sudah melanggar perintah tersebut jika kita memberikan tempat utama kepada siapa atau apapun selain dari Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan kita, menjadikan kehendak-Nya sebagai kesenangan kita, dan kemuliaan-Nya sebagai tujuan kita. Kalau perintah pertama menuntut agar semua ibadah lain dikesampingkan, perintah kedua menuntut adanya ketulusan dalam beribadah. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Larangan menyembah berhala jangan hanya ditafsirkan sebagai larangan menggambarkan sesuatu, melainkan larangan menyembah gambaran apa saja. Yang pasti juga dilarang ialah kegiatan lahiriah tanpa kebenaran batiniah, yaitu mendekati Allah dengan mulut, sementara hatinya menjauh dari Tuhan. Dalam Yesaya 29 ayat 13, dan di Markus 7 ayat yang ke-6 Tuhan pernah dikatakan menegur ya orang-orang yang mendengar firman Tuhan, bahwa jangan sampai kita hanya memuji Tuhan dengan mulut tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menggambarkan dirinya sebagai Allah yang cemburu dalam Keluaran 20 ayat yang ke-5. Kita tidak perlu terganggu karena cemburu bermakna rasa tidak suka pada saingan. Tuhan tidak mau berbagi kemuliaan dengan yang lain karena memang tidak ada yang setara atau sama dengan Dia. Allah juga dikatakan di ayat tersebut akan menghukum anak untuk dosa orang tuanya. Tampaknya ini tidak adil, tetapi kita bisa memaknai bahwa sebagai orang tua kita harus berhati-hati dalam hidup. Jangan sampai dosa yang kita perbuat berakibat kepada anak-anak. Kita memang bisa melihat Bapak Ibu ada anak-anak yang menderita akibat dosa dari orang tua mereka.
Dosa ini bisa berarti fisik seperti sakit, ya, orang tua tidak menjaga makan, misalnya anaknya kemudian mendapat sakit bawaan, penyakit keturunan. Kemudian sosial, orang tua tidak menggunakan uang dengan benar, berjudi, mabuk, ya, kemudian menggunakan uang tidak seharusnya dan lain sebagainya. Akhirnya yang terkena dampak anak-anak. Mereka kebutuhannya tidak tercukupi, akhirnya mereka justru masuk dalam kategori kemiskinan. Nah, ini Bapak Ibu, akibat dari orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada juga psikologis, ya, akibat orang tua yang tidak mau berdamai, sering bentrok, ya, antara suami istri, ada ketegangan rumah tangga, dampaknya kepada siapa? Kepada anak-anak. Kemudian ada juga moral, Bapak Ibu. Ketika orang tua melakukan hal-hal yang amoral, tidak sesuai firman Tuhan, anak bisa terkena dampak. Entah dia trauma, entah dia kemudian tanpa sadar dalam alam bawah sadar meniru apa yang orang tua mereka lakukan. Karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah, Tuhan kita yang kita sembah. Ya, tidak ada yang lain dan jangan sampai ada yang lain dalam hati dan pikiran kita. Karena apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan bukan hanya berdampak pada kita sendiri, tetapi juga kepada keturunan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami mengerti, memahami, dan biarlah tidak ada Allah yang lain Tuhan, tidak ada yang lain yang kami utamakan selain daripada Engkau ya Yesus. Mengajar kami terus berada dalam kehendak-Mu Tuhan, dan memampukan kami melakukan firman-Mu. Sebentar kami akan istirahat, kiranya Kau menyertai Tuhan sepanjang malam nanti, memberikan istirahat yang tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh jiwa tubuh yang sehat untuk kembali memuji muliakan nama-Mu. Mengampuni ya Tuhan segala dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.